pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong salah satu pimpin doanya. Silakan. Baiklah teman-teman, untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita dapat dari Ibu bermanfaat untuk kita nantinya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih yang sudah memimpin doa. Ibu mau absen dulu ya. Ya, Bu. Oke, dari yang pertama, Devi. Hadir, Bu. Nita. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Dandi. Hadir, Bu. Safa sudah hadir ya? Cuma Safa? Sakit, Bu. Sakit. Oke. Kita pelajari sekarang itu bab 2. Bab 2, Bu. Duduk yang rapi ya, anak. Geometri. Ya. Nah, karena pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang geometri. Kira-kira ada yang tahu tidak manfaatnya dari geometri? Sudah? Belum, Bu. Oke. Nah, manfaat geometri itu, kita pelajari geometri itu dalam kehidupan sehari-hari itu geometri sangat diperlukan sekali. Seperti misalnya geometri itu cakupannya itu seperti kita pelajari tentang garis, tentang bentuk-bentuk, tentang bidang, tentang titik, segitiga, lingkaran, kubus, itu semua tentang dipelajari di dalam geometri. Terus kenapa sangat penting sekali kita belajar geometri ini? Karena Ibu ambil contoh, kita itu pasti masing-masing kalian memiliki rumah ya. Ya, Bu, coba kalian perhatikan rumahnya kalian itu kalau ada yang miring atau bagaimana, itu pasti akan cepat roboh. Jadi perlu mempelajari geometri. Bagi yang membuat rumah itu, dia perlu mempelajari geometri untuk keseimbangan rumahnya agar tidak cepat roboh. Susunan atap-atapnya, pilar-pilarnya itu kan harus membutuhkan prinsip-prinsip geometri agar rumahnya itu tahan lama, bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Contoh lain misalnya, ada yang punya sepeda tidak? Punya, Bu? Punya sepeda, motor, mobil. Nah, itu semua menerapkan prinsip-prinsip geometri. Kemudian pada kali ini tujuan kita mempelajari geometri itu, kalian sebagai siswa itu harus dapat menuliskan definisi jarak dua titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, dengan menggunakan kalimat kalian sendiri secara tepat, sistematis, dan juga menggunakan simbol dengan benar. Kemudian kalian dapat mengimplementasikan konsep jarak dua titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis dalam pemecahan masalah matematika non rutin dengan benar. Nah, itu dia dua cakupan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, di sini dalam pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu secara ringkas materi yang akan kita pelajari. Kemudian habis itu ada interaksi berupa tanya jawab. Kemudian Ibu bagi kelompok dan terakhir akan ada penugasan ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian aspek-aspek yang mau Ibu nilai dari kalian itu dari sikapnya kalian, kalian aktif dalam tanya jawab, dan juga nanti pada diskusi kelompok kalian juga harus aktif. Kalau Ibu tanya kalian bisa jawab, itu juga dapat nilai plus ya. Ya, Bu. Nah, tadi kita mau belajar materi apa? Geometri ya. Untuk geometri itu dalamnya kan kita belajar titik, garis, bidang, itu yang paling dasar. Sebelum kita membahas itu, di antara kalian siapa yang bisa menyebutkan atau menurut kalian apa itu titik? Ada yang bisa? Ya, silakan Devi. Contohnya boleh, Bu? Boleh. Yang kalian tahu sih tentang titik itu seperti apa? Contoh dari titik itu misalnya ujung pensil yang runcing, Bu. Ini kan berbentuk titik. Iya, bagus. Ada yang lain? Contoh yang lain selain ujung pensil? Misalnya kan pada kertas, pada gambar kertas
hitam yang menunjukkan sebuah kota, Bu. Oh, titik hitam ya, kayak bola. Ya, bagus. Itu juga merupakan titik. Nah, dari titik pulpen atau titik pensil itu, ini ujungnya, ya betul sekali itu dinamakan titik ya. Nah, kalau titik itu sendiri, dia itu tidak memiliki besaran atau dia tidak berdimensi, tidak memiliki dimensi. Kira-kira kalau titik, kita gambar titik begitu, apa yang kalian lihat? Hanya secuil titik begitu ya. Dia tidak memiliki dimensi dan dia tidak memiliki besaran, sehingga dia tidak dapat kita definisikan kalau titik ya titik gitu. Cuman contohnya itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti ujung pulpen, ujung pensil, ujung paku, seperti itu ya. Kemudian untuk garis, ada yang tahu bagaimana itu garis? Atau apa menurut kalian itu garis itu apa? Dan bisa? Coba Nita, silakan Nita. Garis itu kumpulan dari titik-titik, Bu. Kalau kita bikin titik-titiknya, ya terus kita hubungkan bisa membentuk garis. Oh ya, boleh seperti itu. Tapi kalau didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik itu kurang benar ya. Yang berarti kalau diciri-cirikan itu ciri-cirinya itu titik-titik bukan garis, itu sebagai garis. Nah, jadi garis itu apa, Bu? Nah, garis itu dia tidak terdefinisikan garis, tetapi dia memiliki ciri-ciri, yaitu merupakan himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi satu. Tapi dia tidak terdefinisikan, dia tidak bisa didefinisikan. Kalau garis ya garis gitu. Cuma dia itu memang kumpulan titik-titik, secara terlihatnya itu kumpulan titik-titik, tapi itu bukan definisi asli dari garis. Ya, Bu. Nah, kemudian bidang, ada yang tahu bidang itu seperti apa? Coba Devi, bisa? Bisa? Belum? Oke. Nah, bidang itu himpunan titik-titik tadi. Kalau garis kan memang himpunan titik-titik, tetapi kalau bidang itu juga himpunan titik-titik, tapi dia memiliki dimensinya itu ada dua. Kalau garis kan dimensinya ada satu. Nah, kalau bidang itu dimensinya ada dua dan dia memiliki ada panjangnya dan ada luasnya. Bisa kita ukur luas dan panjangnya itu bisa kita ukur. Gitu untuk titik, garis, dan bidang. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kalian bisa membuka bab geometri ya. Tolong perhatikan situ halaman 83. Baik, Bu. Ya, di situ ada gambar. Tolong diperhatikan gambar 9.1. Di situ ada gambar burung dan kabar. Kalau burung dan kabar itu jika dituliskan dalam bentuk garis dan titik itu seperti gambar ini. Ya. Garis. Di sini ada, kalau yang di gambar 9.1A itu di sini ada burung ya. Di sini ada burung, itu kita misalkan sebagai titik A. Nah, terus ini kabarnya. Ini kabar yang kedua. Ada burung di sini. Itu kita anggap titik sebagai titik B. Kita misalkan sebagai titik B. Ibu, ya, kalau penulisan titik itu hurufnya kapital. Ya, harus kapital kalau titik. Oke. Nah, coba kalian lihat titik ini. Apakah garis ini melewati titik ini? Apakah dilewati garis titiknya ini? Apakah dilewati garis ini? Ya, oke. Iya, Bu. Kalau ini juga dia melewati garis, melewati titik B. Ya, titik B. Jadi titik ini dia berada dalam garis ini yang pertama ya. Anggap aja garis L, ini garis K. Kalau garis itu di simbolnya itu huruf kecil. Ibu, ya, itu titik yang berada pada garis, titik yang melewati garis atau garis yang melewati titik, Bu, atau titik dalam garis. Nah, kalau ini titiknya, kalau yang kita titiknya, titik itu berada dalam garis. Tapi kalau ditanya garisnya, garis yang melewati titik A, ya seperti itu. Begitu juga dengan B, sama halnya. Gitu, itu kedudukan titik. Kemudian ada juga kondisi lain seperti ini. Ini kan garis, kemudian titiknya ada di sini. Apakah sama garis yang ini dengan garis yang ini? Apakah sama? Beda, Bu. Beda ya? Apa yang membedakan garis ini, anggaplah garis M. Apa yang membedakan garis M dengan garis K? Titik itu tidak berada pada garis M. Oh, yang beda titiknya ya? Dan garisnya tidak melewati titik M. Ya. Titik. Apa ini titik C? Titik C, Bu. Ya, titik C. Berarti titiknya ini berada di luar dari garis M. Ya. Kemudian ada kondisi seperti ini. Ini kita anggap sebagai bidang. Bidang. Ini misalkan titik D. Titik D ini dia berada dalam bidang. Sedangkan titik C ini dia berada di luar bidang. Nah, seperti itu. Itu untuk kedudukan titik pada garis dan juga pada bidang. Bu, apakah di bidang itu terdapat garis? Iya, bidang ini terdapat garis. Ini garisnya, ini garis, dan ini garis. Dia membentuk sebagai bidang. Di dalamnya ini, di dalam
di dalam ruangan ini atau di kelas ini kan sudah ada meja, dan meja juga itu sudah lengkap, sudah ada titiknya, bidangnya, garisnya. Terus yang kedua, lebih efektif dalam pengerjaannya Bu, dia tidak terlalu banyak menghabiskan waktu karena waktu yang saat itu juga cuma 1 kali 5 menit. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan juga cukup sedikit Bu dibandingkan dengan kerja lainnya. Bagus sekali alasannya. Kalau untuk kelompok 2 kayak gitu ya jawabannya. Alat-alatnya sederhana ya, alat-alatnya sederhana, kemudian tempatnya mudah dijangkau karena berada di ruangan ini saja, karena ruangan ini juga pasti menerapkan prinsip-prinsip geometri ya Bu. Oke, Ibu bagi ya sekarang tempat kerja proyeknya. Ini untuk kelompok 1, saya untuk kelompok 2. Ki, kita sudah nyamain tuh pensil, pulpen, penggaris, coba baca, apa lagi? Sudah aja, cukup sudah tulisan. Oke, mari kita kerjakan dari kita ukur dulu. Saya ukur ya, kamu tulis. Oke, bagaimana sih, Rifki? Sebentar mengukur Bu. Sebentar mengukur. Berapa sih yang pertama? 115 cm Bu. Oke, tulis di situ ya. Ya. Besar sudut yang terbentuk. Ingat pada pelajaran sebelumnya kita mempelajari sudut ya, tentang sudut, besar sudut, trigonometri Bu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya dia kalau dia sudut siku berarti besarnya 90 derajat. Oke, 90 derajat. Keterangan yang kamu ukur, apa yang kamu ukur? Sudut meja. Sudut Bu, ya sudut. Oke, begitu juga ya lebarnya juga. Ini kan ada jarak terpendek, berarti jarak terpendeknya itu lebarnya ya, jarak terpanjangnya itu ini. Nanti kalian buat kesimpulan di sini ya. Kalian kesimpulan tentang yang kalian ukur. Ibu akan tanya ya untuk ini hasil pengukurannya. Kelompok 1 atas nama Nikadek Devi Sancini dan Rifki. Hasil pengukuran jaraknya 115 cm. Itu yang diukur di bagian mananya? Bisa ditunjukkan Ibu? Kan tadi meja ya. Ibu, sisi ini Bu. Oh, sejamnya. Iya kan Bu? Ada ke teman-temannya? Baiklah teman-teman, saya Devi dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya. Dalam menentukan jarak antara titik dengan garis bisa menggunakan alat ukur, yaitu penggaris atau meteran. Untuk titik dengan bidang bisa didapatkan dari mengukur titik sudut dengan panjang dan luas, garis dengan bidang. Baiklah, sekian dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih siapa nih? Oke, sekian yang kita dapat pelajari pada pertemuan kali ini. Sebentar Ibu tuliskan di papan tulis. Kalian catat ya untuk tugas proyek mingguan kalian. Jadi nanti di hari Minggu pasti kalian libur ya. Ya Bu, kesempatkan untuk mengerjakan tugas proyek ini. Ibu tuh sudah tulis di papan, silakan catat. Jangan banyak-banyak. Iya, tidak, sedikit saja. Kalian mau liburan ya hari Minggu ya? Iya Bu. Oke, biar bisa bersama keluarga. Ya. Silakan ditulis. Oke, kalau sudah Bu. Oke, kalau sudah. Sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa. Oh, belum pulang ya, sebelum istirahat maksud Ibu. Sebelum istirahat, ada baiknya kita berdoa. Nanti jajan di kantin, pelan-pelan, supaya tidak apa? Tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Silakan Devi, pimpin doanya. Baiklah teman-teman, pelajaran hari ini telah selesai, tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu.